What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Ya, kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semua. Luar biasa ya, hari ini kita ketemu lagi di acara workshop Self Healing bersama komunitas FFG. Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat. Ya, luar biasa ya. Oke, salam sehat juga. Oke, hari ini benar-benar bersyukur sekali karena Bapak Ibu diundang oleh kenalan Bapak Ibu, orang yang sayang sama Bapak Ibu untuk hadir di acara workshop siang kali ini. Nah, temanya apa ya? Sudah diterima semua ya hari ini ya. Temanya tentang diabetes dan luka gangren diabetes. Menarik ya untuk tema ini karena saya boleh share untuk tema kali ini. Jadi diberi kesempatan ya untuk sharing karena ini benar-benar menurut saya itu sangat penting sekali untuk saya sharingkan. Nah, untuk itu boleh saya berbagi informasinya itu dengan sebentar saya buka, saya punya slide. Oke, sebentar ya. Nah, seperti ini, sudah kelihatan ya slide-nya ya. Nah, ini tentang diabetes sendiri. Fakta seputar diabetes. Ini saya hanya berbagi informasi yang kebetulan memang saya dapat, saya cari informasinya, dan ini memang benar ya teman-teman, Bapak Ibu. Terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Oh ya, kemarin Hari Diabetes Dunia ya. Saya dapat informasinya di grup diabetes itu. Jadi ini benar-benar sebenarnya bukan senang ya, tapi ini untuk memberi peringatan buat kita untuk biar lebih sehat. Nah, angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Nah, komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Wow, ini mulai dari umur 20 tahun ya. Jadi ini benar-benar kita harus aware ya. Dan Indonesia menempati urutan keempat dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Ini sumber dari Siloam Hospital, dan di sini tadi bilangnya 6. Nah, sekarang di sini saya dapat informasi lagi, Indonesia malah peringkat ke-7. Agak menurun ya, tapi masih deg-degan juga. Jadi ini emang benar, anak-anak dan usia remaja juga rentan terkena penyakit ini. Nah, diabetes ini belum bisa disembuhkan, namun harus selalu dikontrol dengan gaya hidup dan pola makan yang sehat, dan sekaligus dengan olahraga. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya siang hari ini akan sharing tentang yang tadi, tentang pola hidup. Saya di bagian, kalau untuk kedokterannya, ada bagian khusus ya untuk ininya ya, medisnya ya.
Tapi ini dibantu dengan self healing, itu sangat membantu juga. Karena ini juga adalah pengalaman pribadi saya. Gitu. Nah, boleh Bu Danti unmute ya Bu Danti untuk partisipan, all partisipan. Ya, oke. Nah lanjut, saya sharing kembali tentang diabetes ini untuk self healingnya, bicara tentang pola makan. Yang pertama adalah pola makan. Karena memang yang selama ini yang kita tahu, apa yang kita makan selama ini ternyata ya Bapak Ibu, kan harusnya benar tuh, harus 32 kali dikunyah seharusnya. Tapi kebanyakan orang 4 kali langsung ditelan kan gitu. Dan selain itu juga pola makan sekarang yang sekarang serba junk food ya. Nah, apa yang terjadi untuk tubuh kita? Nah, di sini ada informasi yang sangat bagus banget. Jadi di sini bisa dilihat kalau perut kita kelaparan, itu kita tuh langsung bisa merasakan lapar. Nah, tapi ternyata kan manusia ini kan terdiri dari triliunan sel, berjuta-juta sel jadi organ jantung, jadi pankreas, dan jadi mata, dan segala macamnya akhirnya membentuk seluruh tubuh kita. Nah, sel kita itu kalau tidak dikasih makan, itu nggak berasa, teman-teman. Nah, akibatnya apa? Kalau perut kita kelaparan tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja, dan kadang emang emosi meningkat ya. Jadi gampang emosian. Nah, kalau sel kita itu kelaparan, akhirnya dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, dan akhirnya lagi kualitas sel menurun. Nah, akibatnya apa? Kalau selnya sudah sakit, artinya tubuh kita pun jadi sakit. Nah, selanjutnya, solusinya apa untuk makanan sel? Karena balik lagi tadi dibilang yang kita makan itu hanya mengenakan dari mulut sampai tenggorokan, karena tidak bisa masuk ke dalam sel secara sempurna. Nah, kita yang luar biasanya, saya sharing kan kita ada makanan pokok sel, itu disebutnya dengan alpha meta. Ini dibilangnya benar-benar pokok makanan sel tubuh. Nah, ini terbuat dari apa? Kulit ari beras merah terbaik di dunia. Nah, para penderita diabetes memang dianjurkan sekali untuk makan beras merah ya. Sebaiknya makan beras merah, tidak lagi beras yang putih. Tapi ini alpha meta, ini bukan hanya beras merahnya yang diambil, tapi ini adalah kulit ari beras merah terbaik di dunia. Jadi kulit arinya yang diproses secara molekul, organik dan mikromolekul. Dan alpha meta kulit arinya ini itu dia mengandung alpha PSP. Nah, 1 sendok sama dengan Bapak Ibu makan 10 kilo nutrisi beras merah. Itu seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa lihat sel-sel tubuh kita itu ini yang kecil-kecil, sangat halus sekali. Nah, kalau kita konsumsi alpha meta, itu dia langsung bisa diserap ke dalam tubuh, dalam sel-sel tubuh kita. Nah, apa yang kita makan selama ini, dia molekulnya masih besar-besar. Jadi untuk masuk ke dalam sel-sel itu butuh energi yang besar gitu loh. Jadi jarang sekali bisa terserap secara sempurna dalam sel. Akhirnya sel kita kelaparan. Tuh. Nah, kalau kita sudah mengkonsumsi alpha PSP dari alpha meta itu, maka metabolik enzim dalam tubuh kita itu akan terjadi sehingga pengaturan metabolisme dalam tubuh kita itu menjadi bagus dan terjadinya detoksifikasi sel, perbaikan sel, peremajaan, dan proteksi sel. Akhirnya tubuh kita ini bisa menyembuhkan kesehatan dalam tubuh kita itu secara alami. Nah, ini bisa dilihat tadi ya. Organ manusia ini, tubuh kita ini terdiri dari sel-sel ya. 70 miliar sel, 70.000 miliar sel dalam tubuh kita ini. Nah, makanannya adalah alpha meta. Nah, ini kasih lihat tadi ya. 1 sendok alpha meta seperti makan 10 kilo beras merah. Daripada makan 10 kilo, lebih baik makan 1 sendok alpha meta ya. Seperti itu. Nah, gunanya apa alpha meta ini? Alpha meta ini bagus banget buat anak-anak, terutama untuk tulang dan sel otak kalau anak-anak. Kalau wanita, ya suka sekali dengan peremajaan kulitnya. Jadi kelihatan sekali dengan kulitnya lebih halus. Nah, kalau untuk pria, wow, ini stamina-nya bisa bagus banget. Apalagi untuk yang seksualitasnya ya. Wah, ini patut dicoba gitu kan.
Dan untuk usia senior, nah ini penting sekali, banyak sekali usia-usia senior yang dia memorinya mulai terganggu. Nah, minum Alpha Meta itu akan sangat terbantu. Nah, Alpha Meta ini sangat organik sekali. Nah, mulai dari pembibitan, panennya, proses produksi, dan segala macamnya. Setahun hanya 1 kali panen. Dan dia benar-benar alami, tidak ada pestisida dan segala macamnya. Jadi benar-benar alami sekali. Nah, ini sertifikatnya. Untuk nggak usah khawatir ya, untuk sertifikat semuanya kita punya, sampai halal pun ada gitu kan ya. Dan ini benar-benar pilihan. Nah, ini ada tes darah dari orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata sel darahnya pas diperiksa di bawah ke mikroskop, itu dia resikonya stroke dengan sel darah seperti ini. Kemudian dengan minum Alpha Meta, nih bisa dilihat sel darahnya jadi lancar. Jadi dengan Alpha Meta selain untuk makanan pokok sel, itu bagus banget untuk melancarkan peredaran darah. Nah, di sini ada uji klinik ya tahun 2002 sebelum diluncurkan. Itu ada 707 partisipan yang dia diagnosa diabetes. Mereka sebelum minum Alpha Meta itu yang gula darahnya stabil itu hanya sedikit, yang tinggi lumayan banyak ya. Terus minum 30 hari mulai yang bagusnya, yang hijaunya tambah bagus lagi, yang ungunya mulai berkurang gitu kan, yang birunya mulai berkurang gitu kan. 60 hari sampai 90 hari hasil dikasih lihat. Kenapa 90 hari? Karena regenerasi sel sempurna itu selama 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, ini 90 hari ini sudah memang detoksifikasi sel-sel agar sel kita regenerasi lagi. Setelah minum Alpha Meta selama 90 hari bisa dilihat yang warna hijau, wow, malah melesit bagus ya hasilnya. Nah, kalau yang malah yang biru, ungu mulai berkurang. Jadi ini hasil penelitiannya. Dan secara presentasi, ini luar biasanya. Sebelum minum Alpha Meta, itu hanya 11,5% yang gula darahnya bagus. Tapi setelah 90 hari, meningkat menjadi 61,9%. Jadi ini sangat recommended untuk pasien-pasien diabetes itu minum Alpha Meta ini. Konsumsi Alpha Meta ini sehari 3 kali selama 3 bulan. Nah, kemudian itu dari pola makan. Nah, untuk pola hidup, ini salah satunya sekarang gaya hidup zaman sekarang. Dan kenapa anak muda sekarang umur 20 tahun sudah juga kena diabetes. Karena pola hidupnya sekarang semuanya dilengkapi dengan radiasi elektromagnetik. Salah satunya seperti itu. Di mana radiasi elektromagnetik itu di mana-mana, di rumah, di sekolah, apalagi sekarang sekolah sudah ini ya, kita sudah sekolah dari rumah, kerja dari rumah, WiFi 24 jam, pakai laptop, handphone, dan segala macam. Nah, sumber-sumber frekuensi itu mengganggu peredaran darah kita. Nah, ini berdasarkan thermographic image. Ini sekarang anak-anak sekarangnya udah pakai handphone, daring juga pakai handphone. Sebelum terima telepon, kepala kita tuh masih hijau seperti ini dalam kepala kita. Tapi setelah 15 menit terima telepon, udah kayak kebakar seperti ini. Artinya ini radiasi sangat mengganggu perkembangan otak. Nah, pas lagi tidur pun seperti itu, anak-anak, kita juga sendiri di rumah, semuanya nyala. AC nyala, TV nyala, kadang-kadang sambil tidur, WiFi 24 jam. Nah, itu mengganggu frekuensinya, itu mengganggu sel otak kita. Dan ini penelitian, jadi selain mengganggu sel otak, peredaran darah, ternyata bisa menyebabkan kelahiran anak-anak autism atau anak-anak kebutuhan khusus. Karena tahun 80, itu 10.000 kelahiran, ditemukan 10.000 kelahiran, satu yang autis. Dan kemudian tahun 2013, 50 kelahiran, satu yang autis. Itu 2013. Nah sekarang, apalagi sekarang, sudah 4G, bahkan mau 5G, itu teknologi semakin meningkat dan anak-anak kebutuhan khusus juga semakin banyak. Nah, solusinya apa? Untuk kita bisa berteman dengan elektromagnetik. Nah, kita ada solusinya, ada namanya Alpha Spin.
made in Jerman. Ini teknologi energi dan frekuensi. Nah, frekuensinya seperti ini. Jadi dia mengharmonisasi efek radiasi itu tidak kena ke tubuh kita. Nah, kalau satu alpha spin, kita terproteksinya radius 2 meter. Dan ini adalah wellness device, dan dia membantu kita self healing ya, pengobatan secara alami karena tubuh kita menjadi harmonized dan kita terproteksi dari radiasi itu. Nah, itu kalau satu. Tapi kalau pengen satu keluarga, kita terproteksi, kita pasang 4 di rumah kita, di pojok-pojok rumah, dia akan membentuk medan kuantum. Jadi, seluruh keluarga, walaupun di rumah kita itu ada WiFi, AC, TV nyala, anak-anak nonton main handphone, kita terproteksi semuanya. Radiusnya itu bisa 100 kali 100 meter. Masya Allah. Sebentar, saya unmute semua dulu. Mute semua dulu. Nah, kemudian, ini juga bagus banget untuk self healing alami, apalagi kalau di medan kuantum ini untuk terapi untuk kesehatan kita ya, perbaikan sel-sel dalam tubuh kita. Nah, ini benar-benar sangat efektif untuk kita, gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini ternyata air kalau terpapar radiasi elektromagnetik itu molekul airnya itu dia akan pecah seperti ini. Nah, ini contoh ada air yang kena radiasi microwave. Molekul airnya itu begini. Kalau radiasi televisi seperti ini, kena radiasi komputer. Nah, apalagi dengan handphone. Jadi ini luar biasa banget ya. Ini molekulnya besar seperti ini, pecah seperti ini, itu susah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Jadi banyak minum, belum tentu air minum itu masuk ke dalam sel. Nah, yang luar biasanya, air yang dilewatin alpha spin, air biasa yang dilewatin alpha spin, itu molekulnya itu menjadi kristal seperti ini. Ini hexagonal water dan atau disebutnya living water. Dia langsung masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, ini ada penelitian orang yang tadinya sel darahnya seperti ini, di mana tingkat oksigennya rendah, setelah minum air alpha spin, itu dia menjadi lancar peredaran darahnya, di mana akhirnya oksigen dalam darahnya jadi tinggi. Nah, ini sudah dibawa ke lab Masaru Emoto yang meneliti tentang air zam-zam, air ludes, ya tentang living water ya. Nah, air alpha spin yang air biasa yang dilewatin alpha spin tadi sudah dibawa ke labnya Masaru Emoto dan ini adalah sertifikatnya. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi, ini ada sel darah di mana ini adalah resiko stroke seperti ini, peredaran darahnya nggak bagus. Nah, tapi setelah menggunakan alpha spin, 10 menit setelah menggunakan alpha spin, dia pegang alpha spin saja. Nah, peredaran darahnya sudah seperti ini. Jadi lancar. Jadi balik lagi, alpha meta dan alpha spin itu bagus banget untuk melancarkan peredaran darah. Kalau udah peredaran darahnya bagus, metabolisme tubuh bagus, artinya kitanya jadi sehat. Nah, ini sertifikatnya, Prognos dari Jerman. Nah, ini ada penelitian tentang alpha spin sendiri, jadi kita uji coba ya. Alpha spin kan bagus untuk semua makhluk hidup gitu loh. Nah, ini dicobakan di tanaman, nanam toge tanpa alpha spin, yang ini dengan alpha spin. Hari ke-6 dan ke-7 yang menggunakan air alpha spin itu tumbuhnya jadi bagus seperti ini. Apalagi tubuh kita. Kalau kita selalu pegang alpha spin, pakai alpha spin, dan kita pasang kuantum di rumah kita. Nah, ini juga tentang tanaman ya, yang tadi ini tanpa alpha spin, tidak disiram pakai air alpha spin, dan ini pakai, wah beda banget ya, lebih subur gitu loh. Apalagi manusia, ya. Oke, nah ini alpha spin bisa dipakai untuk di air seperti ini ya caranya ya. Bisa ditaruh di air, di dalam air, bisa ditaruh di atas gelas gitu. Semuanya ini membuat living water semua. Nah, selanjutnya untuk pola hidup yang ketiga, yang kedua untuk pola hidup ya, saya mau sharing tentang khususnya kita para wanita gitu loh. Karena kan di apa ya sekarang ini asetnya wanita itu antara di atas, muka atas sama muka bawah semuanya penting. Tapi ini saya mau sharing tentang
muka bagian bawah, itu seperti itu, di mana kebutuhan pokok wanita setiap bulan itu wajib pakai itu adalah namanya pembalut. Nah, di sini ada informasi bahwa 8 dari 10 wanita di dunia itu terkena penyakit rahim seperti head tidak teratur, sakit pada head, keputihan, kista miom, dan segala macamnya. Dan ini banyak banget. Dan kanker serviks adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Dan 62% itu karena pemakaian pembalut yang tidak berkualitas. Nah, ini untuk bahan baku pembalut di luaran sana ya, itu terbuat dari kertas daur ulang. Jadi pakai pemutih. Nah, ini yang pemutihnya itu yang bahaya banget. Nah, bahayanya pemutih atau dioksin itu bisa menyebabkan endometriosis, kemandulan, keguguran, bahkan kanker yang tadi, bahkan gangguan pertumbuhan janin seperti itu. Makanya nggak heran juga ada beberapa kasus anak-anak yang punya gangguan ya secara pas dia lahir. Nah, bagaimana dioksin itu masuk ke dalam rahim wanita? Jadi bila darah head itu kan dia panas ya, jatuh ke permukaan pembalut yang ada dioksinnya, maka zat dioksin itu akan dilepaskan melalui proses penguapan. Nah, uap dioksin tadi itu masuk ke liang vagina dan akhirnya menumpuk. Nah, itu akan menjadikan kanker serviks. Jadi itu seperti itu. Nah, jadi benar-benar belum ini cukup diperhatikan sekali untuk para wanita, apakah aman pembalut yang selama ini kita pakai. Nah, saya ada solusinya dan jujur saya sendiri sudah pakai pembalut ini dari tahun 2010. Namanya Angel Secret. Pembalut ini mengandung ion negatif untuk terapinya. Jadi dengan kualitasnya yang sangat bagus dari kapas murni, kemudian dia kering, dan dia ada ion negatifnya ini yang bagus banget untuk membunuh virus dan bakteri, menyeimbangkan hormon. Jadi yang tadinya yang orang-orang yang sakit perut dan segala macam, menghilangkan bau, itu benar-benar sangat-sangat terbantu dengan pembalut ini. Nah, ini tentang pola hidup ya, yang salah satu yang harus kita jaga, yang membantu kita untuk terhindar dari salah satunya untuk kita tidak kena diabetes tadi atau bisa mengurangi resiko diabetes. Nah, kebetulan saya sendiri punya pengalaman secara pribadi. Mama saya waktu itu umur 73 tahun, dia menderita diabetes itu ketahuannya tuh dari tahun 2010. Jadi 7 tahun sebelumnya sudah ketahuan diabetes. Itu pun bukan karena keturunan ya, gitu loh. Tapi memang karena ada pikiran, sudah tuh dari pola hidup tadi gitu loh. Nah, mama saya usia 73 tahun itu umur 73 tuh gula darahnya 500, sudah itu dia kakinya bengkak. Kemudian, nah ini bisa dilihat ada luka di antara telunjuk dan jempolnya, yang tadinya tuh biasa-biasa saja kecil, dibawa ke rumah sakit 4 hari hanya fokus untuk menurunkan gula darah, lukanya tidak diapa-apain, akhirnya 4 hari kita pulang dari rumah sakit, seminggu di rumah tuh seperti ini lukanya, sudah melebar seperti ini. Nah, kita tuh ada bidan depan rumah tuh yang selalu ngecek mama saya, dan dia bilang, wah hati-hati nih telunjuknya udah mau lepas gitu loh. Nah, pas itu kita akhirnya mencari solusi untuk mama saya harus seperti apa, karena kan kita takut kalau gimana harus amputasi lah pas segala macam gitu. Akhirnya kita bawa ke ahli luka anti amputasi, dan luka mama saya itu dibongkar seperti ini, dan itu dalamnya itu tuh sampai ke bolongnya itu tuh sampai ke tengah-tengah. Sebenarnya ini ada beberapa titik ya gitu loh. Ini fotonya nggak semua gitu kan. Nah, saya menggunakan produk-produk yang saya sharingkan tadi. Pertama kali itu adalah tentang pembalutnya. Jadi pembalut ini kan ada ion negatifnya gitu kan. Nah, waktu itu Bapak ahli luka ini dia memasukkan kapas gitu loh ke lukanya mama saya. Saya tanya, Pak, buat apa Pak? Biar jangan longgar, dia bilang seperti itu. Dan bisa merangsang jaringan. Nah, saya ingat kenapa harus pakai kapas biasa. Saya kan punya kapas yang ada ion negatif,
di pembalut Angel Secret. Nah, saya ambil dari panty linernya, karena panty liner ini isinya lebih banyak ya. Kalau yang pembalut kan hanya 10 ya, hanya 10 aja isinya. Kalau pembalut bisa 30. Itu saya bongkar semua ion negatifnya, saya gantikan kapas yang Bapak tadi itu dengan ion negatif semua. Kemudian Bapak itu saya arahkan untuk sisa panty liner di luarnya itu tuh untuk membungkus, sama Bapak itu juga akhirnya dia pakai pembalut lagi gitu kan. Loh, saya tanya, Pak, buat apa pembalut ditaruh lagi di situ, pembalut di luaran kan? Terus saya bilang, ini yang luar biasanya Bapak itu bilang biar bisa menyerap cairan. Nah, saya ingat pembalut kita kalau bicara penyerapan itu daya serapnya 3 sampai 5 kali lipat dari pembalut di luaran. Akhirnya saya pakaiin pembalut. Nah, ini bisa dilihat pas dibuka lagi emang daya serapnya, dan luar biasanya tidak ada bau. Karena kalau kondisi luka seperti ini kan ada bau, karena bersyukurnya ada ion negatif, itu tidak ada bau sama sekali. Nah, mama saya umur 73 tahun, kalau dipikir regenerasi selnya lumayan agak lama ya, gitu kan. Malah nggak mau makan, gitu kan, segala macam. Akhirnya saya beri alpha meta ke mama saya ini dengan cara diglontor. Jadi benar-benar airnya dikit, tapi alpha metanya yang banyak. Jadi saya suapin sesering mungkin, karena memang tidak ada dosis sama sekali untuk alpha meta ini. Saya benar-benar saya buat untuk gimana caranya regenerasi sel mama saya itu lebih cepat gitu loh. Dan dikasih alpaspin. Nah, alpaspin dengan kasih lampu seperti ini, dia akan membuat lebih cepat ya prosesnya gitu loh. Dan molekulnya alpha meta ini jadi lebih halus lagi, jadi langsung cepat masuk ke dalam sel tubuh mama saya. Dan 24 jam kaki mama saya itu ditorch selain di kuantum ya. Dan ini bisa dilihat, saya luar biasa melihat anugerah Allah ya, menciptakan manusia itu seperti apa, dari yang tadinya bolong sampai dagingnya tumbuh seperti itu. Dan Bapak tuh Bapak ahli luka itu tuh benar-benar surprise-nya, dagingnya tuh merah seger gitu loh, bagus, karena ini artinya sehat gitu loh. Nah, ya saya yakin banget sih memang selain dari saya kasih sayuran dan buah-buahan dan makanan sehat lagi, ini karena alpha metanya gitu loh. Dan alhamdulillahnya sekali 4 bulan luka mama saya itu nutup gitu. Sekarang usia 75 tahun dan benar-benar sehat segar. Gitu. Nah, begitu teman-teman sharing saya Bapak Ibu untuk workshop kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya, kita bisa tanya jawab saja. Kalau bisa saya jawab. Nah, silakan untuk teman-teman. Karena ini untuk diabetes ini benar-benar penyakit yang benar-benar ya orang kadang-kadang nggak aware, tapi tiba-tiba mereka tahu, oh ternyata saya gula darahnya tinggi gitu loh. Itu seperti itu. Oke, mungkin ini ya tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kalau begitu silakan nanti bisa bertanya sama yang mengundang Bapak Ibu untuk bertanya dan bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkapnya. Oke, kalau begitu saya akhirin workshop kali ini. Sampai ketemu di acara workshop-workshop selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu